Berjumpa lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Keluaran 13 ayatnya 17 sampai ayat 22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, jalan yang tidak biasa. Nas kita pada ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian seperti halnya perjalanan kehidupan manusia yang kerap kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bila kita melihat peta perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, sungguh itu di luar nalar atau kebiasaan manusia. Mengapa demikian? Karena sebenarnya jalan yang Tuhan sediakan adalah jalan yang memutar, membutuhkan 40 tahun, dan itu bukan jalan yang biasanya dilewati oleh pedagang Mesir menuju Kanaan atau sebaliknya yang hanya membutuhkan waktu 11 hari. Bahkan jalan yang Tuhan pilih adalah jalan yang mustahil bisa dilewati oleh manusia pada saat itu. Alasan Tuhan mengarahkan bangsa Israel berjalan memutar adalah untuk menghindari bangsa Filistin. Dalam perjalanan itu, Tuhan senantiasa menuntun bangsa Israel dengan ditempatkannya tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Gambaran mengenai perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu seringkali juga kita alami dalam perjalanan kehidupan kita saat ini. Tujuan yang hendak kita capai serasa membutuhkan waktu yang begitu lama dengan proses yang begitu panjang. Jalan yang memutar dalam hidup kita seringkali kita maknai sebagai keburukan, dan tanpa kita sadari bahwa sebenarnya di dalam perjalanan yang panjang ada kasih Tuhan yang terselip di dalamnya. Tidak melulu dalam kehidupan kita segala sesuatu yang hendak kita capai berjalan dengan baik dan normal. Ada kalanya kita harus berproses jauh lebih lama untuk mencapai tujuan yang hendak kita raih sebagai bentuk persiapan yang lebih matang. Tuhan mengetahui adanya tantangan dan halangan di depan kita yang belum mampu untuk kita lawan, sehingga Ia mengarahkan untuk berjalan berputar agar kita lebih siap untuk menerima anugerah dari Tuhan. Kiranya dengan perenungan ini kita bisa semakin memaknai sebuah proses yang panjang sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan kita lebih baik lagi, dan agar kita dapat memaknai ini menjadi sebuah kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin.